Salam Prapaskah, salam tobat. Semoga kita menjalani masa retret agung yang kini sudah memasuki hari Minggu Prapaskah kelima dengan baik, tekun, setia, dan sukacita. Sahabat bilik yang terkasih, khususnya umat beriman Paroki Meruya, tema bilik kali ini adalah Pekan Suci dan Tri Hari Suci atau Tri Hari Paskah. Kini kita akan mengulas dulu Pekan Suci. Kapan kita mulai merayakan Pekan Suci? Masa Prapaskah terdiri atas 6 pekan. Hari Minggu Prapaskah ke-6 kita kenal sebagai Hari Minggu Palma yang mengawali Pekan Suci. Dalam liturgi Roma, Pekan Suci ini kiranya sudah dikenal sejak abad ketiga sebagai perluasan atau perpanjangan saat sengsara Tuhan yang khususnya dirayakan pada Jumat Agung dan Sabtu Suci. Dalam pengaturan yang baru yakni dalam seri dokumen Gerejawi nomor 7 tentang perayaan Paskah dan persiapannya, dalam bagian 1 tentang Pekan Suci, artikel nomor 27 mengatakan, Pekan Suci itu meliputi hari Minggu Palma, hari Senin sampai dengan Kamis dalam Pekan Suci. Pekan Suci berlangsung mulai dengan Vesper atau ibadat sore hari Minggu Palma dan berakhir dengan ibadat siang Kamis dalam Pekan Suci. Dalam tata aturan liturgi gereja, hari-hari Pekan Suci mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis diutamakan atas semua hari raya. Artinya dikhususkan. Maka dalam Pekan Suci ini, sakramen baptis, sakramen kisma tidak boleh diberikan. Berdasarkan surat edaran Kongregasi Ibadat dan tata tertib sakramen mengenai perayaan Paskah dan persiapannya, tanggal 16 Januari tahun 1988 nomor 27. Begitu pula, kecuali sakramen tobat dan pengurapan orang sakit, dan perayaan sakramen-sakramen lainnya termasuk Ekaristi, perkawinan tidak diperbolehkan pada Jumat Agung dan Sabtu Suci. Artinya bahwa hari ini istimewa kita memprioritaskan diri untuk ambil hadiah, ambil bagian dalam sengsara, wafat, dan penderitaan Kristus puncaknya pada malam Paskah. Perayaan Pekan Suci, dalam merayakan Pekan Suci ini, gereja atau umat beriman merayakan misteri keselamatan yang diwujudkan Kristus pada hari-hari terakhir hidupnya, sejak ia sebagai Al-Masih memasuki kota Yerusalem yang kita mulai rayakan dalam perayaan Minggu Palma atau Minggu Daun-Daun. Pada hari ini ada 2 peristiwa yang dirayakan dalam Minggu Palma ini. Gereja mengenang peristiwa Kristus Tuhan memasuki kota Yerusalem untuk mengenapi misteri Paskahnya. 2, mengenang sengsara Tuhan yang kita biasa ikut dengan merenungkan kisah sengsara yang dibacakan oleh lektor atau lektris tahun ini menggunakan tahun C dari Injil Lukas. Maka bisa dikatakan bahwa tujuan Pekan Suci adalah memperingati sengsara Kristus mulai dari peristiwa Kristus masuk kota Yerusalem sebagai Al-Masih. Dikatakan dalam pedoman tahun liturgi nomor 31. Dengan demikian ingin saya katakan bahwa dalam merayakan atau merenungkan Pekan Suci kita mau merayakan dan menghayati hari-hari terakhir hidup Yesus sesudah memasuki kota Yerusalem dan sebelum memasuki penderitaannya di salib. Untuk itu, kita sebagai umat beriman diminta untuk mempersiapkan diri, tidak lagi menyibukkan dengan hal-hal lain, entah pemberkatan rumah, entah acara ini dan acara itu, tetapi kita fokus pada Pekan Suci ini, memberikan diri, ambil bagian sehingga kita merasakan indahnya dan berkat dari Pekan Suci ini, di mana kita bersama memberikan waktu secara gereja untuk hidup merenungkan sengsara, wafat, dan nanti bersukacita di malam Paskah. Untuk itu kita akan menggali atau melihat lagi kelanjutan
dalam perayaan ini, yakni kita tidak berhenti dalam perayaan Pekan Suci, tetapi kita juga dalam Pekan Suci itu kita meneruskan atau melanjutkan dengan perayaan Tri Hari Suci atau Paskah. Perayaan Tri Hari Suci atau Paskah atau dimulai dengan perayaan Ekaristi Kamis Putih pada sore atau malam hari hingga puncaknya malam Paskah dan berakhir dengan ibadat sore pada hari Minggu Paskah. Suatu rentangan waktu yang memang juga indah untuk kita rayakan. Satu hal yang penting adalah seluruh perayaan Trihari Paskah atau Trihari Suci ini sebenarnya bukan perayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan perayaan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus yang berpuncak dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Dalam Trihari Suci ini kita akan merenungkan hari demi hari, di mana mulai dari hari Kamis Putih itu dalam perayaan ini saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, kita mengenang saat Tuhan menetapkan dan mewariskan kepada kita Ekaristi Kudus. Dan juga di dalam Kamis Putih ini gereja mengenang sakramen imamat dan rahmat persekutuan yang berdasarkan kasih Allah sendiri. Dalam Kamis Putih ini kita juga bisa melihat atau mengambil makna penting semangat kasih dan pelayanan terutama yang ditampakkan dalam upacara pembasuhan kaki. Seorang guru memberikan teladan dengan membasuh kaki para murid sebagai ungkapan pelayanan yang lebih sebagai seorang pemimpin yang mau dengan rendah hati untuk turun dan membasuh kaki murid-muridnya. Makna kasih pelayanan yang sungguh diwartakan di sana. Selanjutnya dalam Kamis Putih ini pun sesudah perayaan Ekaristi diadakan juga prosesi dan tuguran di hadapan Sakramen Maha Kudus yang ada di Sibori, bukan monstran. Berbeda dari adorasi biasanya, tuguran pada Kamis Putih berfokus pada renungan akan Tuhan Yesus memasuki kisah sengsaranya, mulai di Getsemani, ditangkap, diadili, dan seterusnya. Jadi kita ikut ambil bagian, berjaga bersamanya untuk benar-benar kita diantar merenungkan proses atau peristiwa yang sangat-sangat mengerikan dan juga menghantar kita untuk mengimani dengan tekun. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang siap juga seperti Kristus dalam tindakan nyatanya, melayani dan wafat di salib. Kita masuk di dalam Jumat Agung. Kita merenungkan misteri sengsara dan wafat Yesus. Fokus dan lokus perayaan ini adalah perayaan Sabda yang berisi kisah sengsara menurut Yohanes yang biasanya dinyanyikan, tapi karena COVID maka kita masih pakai membaca. Dan juga ada peristiwa di mana kita ada doa umat Maria. Doa umat yang begitu banyak yang mengisahkan doa-doa ini suatu peristiwa perjalanan dari start menjadi orang-orang tercinta, orang Israel sampai pada umat Kristiani dengan segala persoalan hidupnya. Dan sampai juga sejak tahun COVID ini ada bagian khusus didoakan di situ. Dan kita juga meneruskan dengan penghormatan salib yang sungguh merupakan bagian penting di mana kita mengambil makna ini untuk memberikan diri fokus kita pada salib, tanda kemenangan. Maka di situ kita diajak untuk benar-benar ambil bagian dengan merenungkan kisah sengsara, berarti kita ingin juga menjadi pribadi yang mau menderita dan mewartakan salib, tanda kemenangan. Dalam Trihari Suci ini
kita akan menutup juga nanti dengan malam Vigili. Namun sebelum malam Vigili, kita masuk juga di dalam Sabtu Suci. Pada hari Sabtu Suci ini gereja berhenti di makam Tuhan, merenungkan penderitaan, wafat, dan masuknya Tuhan ke dunia orang mati, dan menantikan kebangkitan dengan puasa dan doa. Pada hari Sabtu Suci pagi, itu biasa kita di sini ada ibadat Sabtu Hening, di mana kita hadir sejenak di makam Tuhan, sehingga merasakan suasana itu dalam suasana hening. Setelah kita diajak untuk hadir di makam Tuhan dalam suasana yang hening untuk merenungkannya, kita mempersiapkan diri juga nanti pada malam Vigili, malam Paskah, di mana gereja berjaga menantikan kebangkitan Kristus. Maka perayaan malam Paskah harus diadakan pada malam hari. Namun beberapa alasan pastoral, kita di paroki mengawalinya mulai pukul 16.30. Karena malam Paskah itu puncak dari segala perayaan liturgi gereja, maka hendaknya diadakan semeriah mungkin dengan segala kemungkinannya, dari tata dekorasi, persiapan liturgi, para pelayan yang sungguh-sungguh dengan persiapan matang mulai masa Prapaskah. Di saat Rabu-Abu kita sudah mempersiapkan diri dengan tobat, dan puncaknya nanti kita merasakan sukacita Paskah itu dengan mewartakan kebangkitan Kristus lewat kehadiran diri kita. Dan kita juga akan melaksanakan, merayakan dalam Minggu Paskah, dan pada akhir sore hari kita tutup Trihari Suci dengan ibadat sore. Biasanya para biaran biarawati mendoakan ibadat sore Minggu Paskah itu. Umat beriman yang terkasih, apa makna yang harus kita jadikan permenungan untuk mempersiapkan diri? Satu, mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki pekan suci. Baik yang mengikuti offline dan online, memberikan diri siap pada segalanya. Kedua, kita diajak untuk memberikan waktu fokus untuk merenungkan peristiwa yang mulia. Mulai dari sengsara wafat, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar mengikuti Kristus, dan puncak di mana kita merayakan kebangkitannya, itu ada sukacita yang benar-benar kita wartakan. Mari kita siapkan diri dengan baik untuk memasuki pekan suci. Semoga kita mengisi pekan suci, merenungkan, merayakan dengan iman, dan bersukacita dengan karya Allah dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita.